Sobat semua, tetap semangat dan tetap lancar usahanya, amin. Pakan daripada ternak jenis unggas ini, jenis entok, jenis bebek ini makannya sangat boros dan sangat banyak. Pemasaran itu sangat mudah sekali ya. Peluang daripada peternak entok itu karena sangat sedikit sekali yang ternak, belum banyak ya, bisa kita katakan belum banyak yang ternak. Ini bisa jadi peluang buat, harus kita buka peluang, harus kita jadikan peluang ini jadi usaha mandiri. Ternak entok ini sebenarnya bisa kita jadikan usaha mandiri kalau kita fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Jumpa lagi bersama saya, sobat semua. Seperti biasa, sobat semua, di sini di kandang ini ya, kandang sederhana ini. Mudah-mudahan untuk sobat semua ya, untuk para peternak, khususnya peternak entok ya, mudah-mudahan tetap semangat dan tetap lancar usahanya, amin. Oke, buat sobat semua, di kandang ini ya, saya selalu berbagi tips dan berbagi pengalaman ya di sini mengenai peternak entok, sobat semua, sebagai peternak pemula atau peternak yang mau memulai. Dan kali ini saya mau berbagi pengalaman mengenai peternak entok ini. Jadikan sebuah ternakan ini atau ternakan entok ini ya, yang belum familiar, yang sangat-sangat bisa dibilang belum banyak yang ternak entok ini ya, sobat semua ya. Kalau bebek kan sudah banyak gitu ya. Kalau bebek, khususnya bebek itu buat telurnya, atau bebek jenis bebek pedaging ini seperti ini ya, sobat semua ya, seperti ini. Nah itu jenis bebek pedaging ya, khusus itu belum banyak yang ternak ya, sobat semua ya, belum banyak yang ternak, atau semuanya itu pada takut karena pakan daripada ternak jenis unggas ini, jenis entok, jenis bebek ini makannya sangat boros dan sangat banyak ya, sobat semua ya. Dan itu sebenarnya bisa kita akali atau bisa kita siasati menggunakan pakan alternatif, dan sudah saya share juga di video-video sebelumnya ya, sobat semua ya, bahwasanya banyak sekali atau kita bisa memanfaatkan pakan-pakan alternatif yang terdapat di sekitar itu. Sudah ada, udah saya bikinkan juga pengalaman saya, udah saya share juga mengenai pakan-pakan alternatif apa saja yang bisa kita pakai untuk pakan ternak jenis entok ini, sobat semua, seperti itu. Jadi ternak entok ini ternak yang sangat mudah sebenarnya, sobat semua, menurut saya sangat mudah, tidak menguras waktu, dan ini untuk sampingan bisa menjadi usaha mandiri ya, yang bisa menghasilkan ya, karena harganya, kalau untuk harga entok itu stabil ya, sobat semua, stabil. Dan untuk pemasaran, meskipun entok ini belum familiar, tapi untuk pemasaran itu sangat mudah sekali ya, sobat semua ya. Untuk pemasaran itu sangat mudah sekali, asal kita mau gerak, atau kita mau istilahnya daripada diem kan di rumah, itu medsos juga bisa kita manfaatkan untuk apa namanya, silaturahmi di grup-grup juga banyak, komunitas seperti jual beli entok, jual beli unggas, sejenisnya apa macam, itu banyak sekali di grup medsos ya, sobat semua. Dan itu salah satu jalan yang memudahkan kita untuk memasarkan ternakan kita ini ya, sobat semua ya. Dan itu salah satu jalan yang memudahkan kita sebagai peternak ya, yaitu untuk memasarkan atau untuk penjualannya. Itu salah satunya, sobat semua.
Dan yang keduanya itu kalau masyarakat sudah mengetahui bahwa kita punya ternakan jenis ini, dan biasanya kalau masyarakat itu untuk dikonsumsi ya sobat semua ya, itu pasti datang lagi dan datang lagi. Dan apalagi kalau kita sebagai peternak itu ada tengkulak atau keramba yang datang ya, pengepul lah ya, pengepul yang datang, yaitu harganya di bawah harga pasar ya, karena peternak itu kalau ngejual ke pengepul itu ya di bawah harga pasar ya sobat, itu wajar karena itu adalah siklusnya orang berdagang ya, dari peternak ke tengkulak ke pasar. Tapi kalau kita nggak mau seperti itu, misalkan kita pengen mahal ya, kita jual sendiri ya sobat semuanya, tanpa harus melalui perantara si pengepul tersebut, seperti itu sobat. Jadi ketentuannya di sini peternak itu sebenarnya sangat mudah ya, dan sangat-sangat ya sangat mudah sekali ya sobat ya, karena zaman sekarang itu sudah banyak pendukung atau faktor pendukung lainnya yang memudahkan kita dalam peternak ya sobat semuanya, dari jenis pembuatan pakan, dari pakan alternatif yang mau kita pakai, terus dari segi penetasan telur itu zamannya sudah modern, bisa ada sekarang ada mesin tetas otomatis ya kan, semua itu sudah mendukung banget buat para peternak. Jadi gimana kitanya aja, cara kita untuk menerapkan di sistem peternakan kita ya sobat semua ya, kalau kita pengen lancar atau pengen maju ya sobat semua ya. Dan semua itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa peluang daripada peternak entok itu karena sangat sedikit sekali yang ternak, belum banyak ya, bisa kita katakan belum banyak yang ternak. Ini bisa jadi peluang buat kita harus bisa memanfaatkan, kita harus buka peluang ini sesegera mungkin ya. Kita memulainya juga tidak harus banyak, kita belajar sedikit-sedikit ya, karena seiring berjalannya waktu itu nggak kerasa ya sobat semua, seiring berjalannya waktu pasti bertambah kalau kita konsisten, pasti ternakan kita makin banyak dan makin tahu ya sobat semua ya. Kita jadi tahu yang tadinya belum tahu, kita pengen tahu itu kalau peternak yang mau konsisten. Tapi kalau kita peternak cuman sekilas peternak brek jual udah nggak lagi gitu ya, kayak gitu kayaknya peternak yang angin-anginan ya sobat ya. Peternak yang angin-anginan itu biasanya mudah menyerah dengan keadaan atau berita-berita yang tidak bagus ya, seperti halnya pakan mahal, terus nggak mau tahu atau nggak mau cari tahu pakan apa aja yang bisa buat dijadikan makanan alternatif atau buat pakan ternak kita gitu, nggak mau nyari tahu, dan ya udah akhirnya dijual, udah nggak beternak, seperti itu sobat semua. Saya beternak seperti ini, peternak rumahan seperti ini sudah lama sekali ya sobat semua ya, tidak sebentar ya, tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah lama sekali ya. Saya sebagai peternak rumahan atau peternak pemula ya, atau disebut di sini untuk hasil tambahan itu ya, kalau untuk saya segini juga menurut saya sudah cukup ya sobat semua ya, karena saya juga mengkondisikan keadaan saya waktu-waktu tertentu, karena saya juga punya pekerjaan atau masih kuliah di luar ya sobat semua ya. Jadi yang untuk peternakan saya nggak keganggu, bisa ngasih makan, bisa apa, yang dikerjaan juga saya kerja juga kerjaan saya nggak keganggu, seperti itu sobat semua. Dan untuk sobat semua, sekali lagi ternak unggas ini ternak yang sangat mudah, dan
bisa kita manfaatkan semua ini. Harus kita buka peluang, harus kita jadikan peluang ini jadi usaha mandiri ya sobat semua ya. Ternak entok ini sebenarnya bisa kita jadikan usaha mandiri kalau kita fokus ya sebenarnya sobat semua. Kalau kita bisa fokus, kita bisa jadikan usaha ini usaha mandiri. Dan kalian sebelumnya kita harus mengetahui cara-caranya sambil berjalan ya. Kita harus pakan apa aja yang mau kita terapkan supaya nantinya kita tidak merasa rugi, atau kita tahu-tahu di tengah jalan kita merasa rugi terus kita udahlah jual terus nggak jadi lagi, diterusin terus berhenti. Seperti itu sobat semua. Jangan ya sobat semua. Yang namanya usaha itu pasti ada caranya kita belajar ya sobat semua ya. Dan itu ada prosesnya. Tidak instan seperti kita memandang peternak yang sudah sukses menggunakan pakan itu berhasil. Nah, tidak mudah, tidak seperti itu sobat semua. Ada prosesnya, semua itu ada alur ceritanya sobat semua, dan semuanya itu juga ada masalah-masalahnya. Tidak segampang atau tidak semudah apa yang kita bayangkan atau kita lihat. Seperti itu sobat semua. Oke buat sobat semua ya, untuk kali ini sekedar sharing aja di sini bahwasanya ternak entok atau jenis unggas ini itu bisa kita jadikan sebuah peluang usaha, atau kita bisa usaha mandiri di sini ya sobat semua ya. Ayo buat sobat semua tetap semangat buat peternak ya, karena peternak ini selain kalau kita menjalankan dengan sungguh-sungguh, selain kita untung ya, kalau kita nggak punya lauk apa, kita tinggal potong, bingung lauk kita tinggal potong, kita bakar apa, kita punya teman banyak apa gimana, lama nggak kumpul ya. Ayo kumpul di saya, kita sediakan entok misalkan seperti itu, kita bakar-bakar di sini. Nah, kan kalau entok kan belum familiar, bahkan teman saya juga yang satu kerjaan itu katanya belum pernah makan yang namanya jenis daging entok, seperti nanti kita bawakan. Oke buat sobat semua ya, untuk kali ini mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian ya. Kalau ada saran, kritikan, masukan, bisa komen di kolom komentar sobat semua. Terima kasih sebelumnya sobat semua. Salam buat peternak semua, salam sukses ya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.